Halo guys, jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalian kenapa sih kok aku bisa masuk ke kedokteran gigi. Jadi aku mau cerita dulu nih. Oke, jadi dari kecil aku emang pengen banget jadi dokter dan orang tuaku juga pengen aku jadi dokter. Hampir semua keluargaku pengen aku jadi dokter. Tapi pas SMP itu aku suka ditanya gitu kan, kalian juga pasti pernah ditanya cita-cita kamu jadi apa. Nah aku jawab, aku pengen jadi dokter. Nah guruku itu bilang, dokter apa, kan dokter banyak, katanya gitu. Langsung disitu aku kayak bingung juga kan, langsung aku kayak memutuskan buat kayak aku pengen jadi dokter gigi. Kenapa aku jadi pengen dokter gigi? Karena aku ngelihatnya kayak dokter gigiku yang ngurus perawatan gigiku ini kayak bagus aja gitu, kayak keren. Aku pengen jadi dokter gigi. Tapi keluargaku pengen aku jadi dokter umum, tapi aku gak mau. Aku pengennya jadi dokter gigi. Pas SMA kelas 12 aku itu mulai fokus belajar, dan yang ganggu-ganggu itu aku mulai kayak ngehindar gitu. Nah pas Januari awal itu ada pembukaan universitas swasta di Bandung, yaitu Unjani. Nah aku daftar, aku ikutan jalur PMDK, dan itu nilai rata-ratanya itu 80 ke atas. Nah aku ikutan lah. Udah gitu ada pengumuman, akhirnya aku nggak lolos. Itu kali pertama aku daftar, dan sedihnya itu luar biasa. Kayak oh jadi gini ya rasanya ditolak gitu kan. Oke, akhirnya yang Unjani yang gelombang pertama, karena pada saat itu yang buka kedokteran setahu aku Unjani, jadi aku daftarnya Unjani. Aku ikutan gelombang pertama yang Unjani, yang tes tulis. Nah aku ikutan lah tes dan gak lolos. Terus kayak sedih lagi. Terus aku ikutan lagi yang kedua, aku akhirnya keterima tahap pertama. Nah jadi masuk kedokteran itu ada 2 kali tes. Yang pertama itu kayak TPA, Saintek kayak gitu. Yang keduanya itu kayak ada yang tes psikotes, ada yang tes keterampilan. Dan berhubung ini karena kedokteran gigi, jadi tesnya itu tes keterampilan. Tapi ada beberapa universitas juga yang yang ada psikotes iya, tes keterampilan iya. Nah di Unjan itu aku lolos yang kedua, yang tahap kedua aku lolos. Yang di Unjan itu aku lolos yang gelombang kedua. Yang tahap pertamanya aku lolos yang tes tulis. Kemudian aku lanjutlah ke tahap selanjutnya, yaitu tes psikotes sama tes keterampilan. Dari situ aku tinggal nunggu pengumuman, dan akhirnya tiba pengumuman, gak lolos. Nah sambil nunggu SNMPTN, tibalah SNMPTN. Nah aku dapet yang saringan 50% apa berapa gitu. Nah aku dapat yang saringan beberapa persen itu. Nah aku daftarlah SNMPTN. Yang pertama itu aku kedokteran gigi Unpad, kemudian kedokteran umum Unpad, sama kedokteran gigi Unej yang di Jember. Nah sambil nunggu pengumuman SNMPTN, aku daftar lagi juga ke universitas lain, tapi bukan Unjani. Aku udah ninggalin karena kayak gak yakin gitu gak akan lulus lagi. Nah akhirnya aku daftarlah di Mustopo, itu di Jakarta. Aku daftar di situ, aku tes seharian full, bener-bener capek itu di Mustopo, kayak dari jam 7 pagi sampai jam 3. Itu bener-bener karena di situ tesnya itu kayak tes kesehatan, tes tulis, belum tes psikotes. Lah banyak banget, dan disehariin gitu loh. Soalnya kan kalau universitas lain kayak di sehari 2 hariin gitu kan, kalau itu benar-benar full gitu sehari itu. Nah aku jalanin aja karena yang
percuma aja kalau kalian lulus yang pertama, yang tahap pertama. Kalau kalian tes tahap keduanya nggak lolos, ya udah berarti kalian gagal. Nah, di Mustopo itu aku kecapean juga karena yang menentukan itu psikotesnya juga. Karena psikotes itu di Mustopo ditaruh di terakhir, yaitu jam 3 sore, dimana pikiran aku tuh udah kayak capek banget, belum makan, belum minum, apalah itu, kayak bener-bener full, gak ada jeda sama sekali. Dan selesai itu aku langsung kayak tinggal nunggu pengumuman, dan beberapa minggu akhirnya aku ada pengumuman dan gak lolos juga. Dari situ aku kayak udah biasa gitu loh, kayak udah biasa ditolak gitu, sampai kayak udah mulai biasa gitu, nggak kayak sedih, nggak apa, ya udah. Tapi bener sedih sih sedih, cuman kayak ya udahlah gitu. Terus sambil nunggu, akhirnya aku daftar juga, aku daftar di Trisakti. Sambil pengumuman SNM, nunggu pengumuman SNM, aku daftar di Trisakti juga. Nah, di Trisakti itu aku ngambil kedokteran gigi juga. Dari situ aku tes dengan soal yang lumayan susah juga. Semua yang aku pokoknya setiap soal di setiap universitas itu bobotnya itu, bobot kesulitannya itu beda-beda gitu. Di Trisakti juga lumayan susah. Nah, aku ikutan lah dan nunggu pengumuman. Jadi di Trisakti itu misalkan aku tes jam 7 pagi nih. Nah, selesai aku jam 10-an nih misalnya. Nah, jam 3 sore itu langsung ada pengumuman gitu di Trisakti. Nah, tibalah jam 3 sore di Trisakti, aku nggak lolos. Kemudian tiba pengumuman SNMPTN, aku nggak lolos juga. Semuanya, satupun nggak ada yang lolos. Kayak gimana ya, perasaannya sedih iya, tapi kayak udah biasa gitu loh. Nah, langsung dibukalah pendaftaran SBMPTN. Aku ikutan tuh. Nah, SBMPTN aku ngambil yang pertama itu pendidikan dokter gigi Unpad, yang kedua pendidikan dokter gigi Unej, dan yang ketiga itu pendidikan dokter gigi Unsud. Nah, semua itu aku tes, tibanya SBMPTN aku tes, kayak udah jalanin aja. Karena meskipun aku udah kayak les sana sini, berangkat pagi pulang malam buat kayak belajar terus gitu, kayak tetep aja kalau misalkan emang susah, emang nggak bisa, ya udah gitu, mau gimana lagi. Dan aku juga nggak terlalu ngasih harapan banyak ke SBMPTN karena aku nggak niat ke negeri. Karena aku nggak niat ke negeri, aku kayak lebih seneng swasta gitu loh. Karena gimana ya, kayak nggak tau lah, pokoknya aku yang ngerasain ya. Terus sambil nunggu pengumuman SBMPTN, aku ngecek tuh kan, akhirnya aku kayak searching gitu di Google, kayak nyari tahu universitas mana yang ada kedokteran giginya. Nah, akhirnya dari dulu aku tahu kok gitu, Maranatha aku tahu, cuman kayak aku tuh nggak mau ke Maranatha, aku mau swasta, tapi aku nggak mau ke Maranatha. Aku juga nggak daftar ke Unisba karena itu kedokteran umum. Aku kayak nggak mau kedokteran umum, aku pengennya dokter gigi. Nah, lihat Maranatha, lihat Unisba kayak cuman cek-cek jadwal gitu doang, kayak nggak didaftarin, kayak cuman lihat-lihat di lewat-lewat gitu. Nah, tibalah pengumuman SBMPTN, akhirnya aku nggak lolos juga. Itu pengumuman SBMPTN itu bulan Mei. Nah, bulan Mei itu aku belum dapat sama sekali, belum dapat cadangan sama sekali. Nah, aku dari situ kayak pasrah, nggak tahu apa, kayak bingung mau kemana lagi. Soalnya kayak
Udah itu udah bulan akhir-akhir gitu kan pendaftaran setiap universitas maupun negeri atau swasta udah mulai pada ditutup gitu. Nah akhirnya aku kayak ya udahlah, kalau misalkan akhirnya aku ngeberaniin diri aku ikut mandiri Unsud. Nah aku ikut mandiri Unsud, aku ikut mandiri Unair, kemudian aku ikut mandiri Brawijaya, kemudian aku ikut Veteran Jakarta juga mandirinya. Nah aku semuanya itu dokter gigi, kecuali Veteran Jakarta aku ngambil kedokteran umum karena di situ emang gak ada kedokteran giginya. Nah sambil diselang itu kayak itu kan nggak tes tulis ya, dari nilai hasil SBMPTN semuanya itu. Nah sambil nunggu itu akhirnya aku ngeberaniin diri buat kayak daftar ke Maranatha. Nah di Maranatha itu akhirnya aku ngambil juga kedokteran gigi. Nah di situ, dan kebetulan banget di Maranatha itu pas aku daftar itu udah gelombang terakhir. Kayak ya udahlah, kalau misalkan aku gak keterima di Maranatha dengan bulan-bulan yang udah mepet gitu kan, dan univ-univ udah pada tutup, kayak ya udahlah aku nih ke yang lain aja. Aku ngomong kayak gitu sambil kayak gak tahu aku mau ngambil jurusan apa ke yang lain, sama ya udahlah, kayak udah bener-bener pusing banget, kayak pasrah banget. Nah di situ aku tes lah yang Maranatha. Nah di Maranatha itu tesnya itu sama 2 kali, ada dua tahap gitu sama universitas yang swasta yang lain. Nah yang pertama itu aku tes itu kayak tes TPA gitu, sama kayak universitas swasta yang lain. Tapi bedanya di Maranatha kita tinggal bawa diri aja, karena di Maranatha sistemnya udah CBT, jadi udah di komputer gitu kan. Kalau yang lain kayak masih tes tulis kayak gitu kan, kalau di Maranatha enggak. Nah aku tinggal bawa diri aja. Nah aku tes lah di situ sampai akhirnya aku selesai ngisi soal. Akhirnya ada kayak warna hijau gitu, kayak berhasil lah, intinya lulus kayak gitu. Nah akhirnya yang tahap pertama di Maranatha aku lulus, lanjutlah tahap kedua. Nah si pengawasnya aku itu bilang, katanya kamu mau ujiannya hari ini atau besok. Aku bilang besok aja karena udah capek juga kan. Nah besokannya aku tes yang kedua di Maranatha. Itu kayak tes keterampilan gitu, sama kayak universitas swasta yang lain. Tes keduanya sama, tes pertama sama ya, mirip-mirip kayak gitu. Tes lah aku, kemudian tinggal nunggu pengumuman. Nah di Maranatha itu aku daftar bulan Juni, itu kan udah akhir ya, karena di Maranatha juga itu Juni itu kayak udah pendaftaran terakhir, cuma sampai Juni. Nah aku kayak dari situ aku daftar Juni, kemudian aku tes tanggal 7 atau 5 Juli gitu, aku lupa Julinya. Nah dan di websitenya Maranatha itu bilang, katanya kalau pengumuman itu akan diumumkan tanggal 10 setiap bulannya. Nah berhubung itu Juli awal dan aku tes bulan Juli awal, belum nyampe tanggal 10. Nah tibalah tanggal 10 Juli, aku lihat website dan aku tunggu pengumuman, ada pengumuman ternyata, tapi nggak ada nama aku. Nah aku langsung manggil mamaku lagi dong. Setiap pengumuman pasti aku manggil mamaku langsung, "Ma, aku nggak keterima lagi, gimana dong?" Kata gitu kan. Kayak masa sih mamaku nggak percaya, dan aku juga nggak percaya aku bisa gak keterima ya. Perasaan aku ngisi bener, aku ngerjain bener, kayak gak ada yang salah sedikit pun gitu yang tes keduanya itu. Nah kemudian mamaku itu langsung kayak penasaran gitu. Mamaku langsung datanglah ke Maranatha nanyain
kalau pengumumannya itu kapan, karena aku juga bingung kan itu website itu bener apa enggak. Nah akhirnya mamaku datang ke Maranatha dan dikasih tahu lah katanya kalau yang ujiannya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 itu pengumumannya tanggal 13. Nah berarti aku belum, yang pas tes aku itu belum ada pengumumannya, yang aku tuh tanggal 13 bukan tanggal 10. Nah tibalah tanggal 13. Nah di tanggal 13 itu aku tunggu dari pagi sampai sore, gak ada itu pengumuman di website, gak ada. Karena di Maranatha itu kan kalau misalkan kita keterima ada dapat SMS gitu yang isinya kayak dapat SMS gitu. Nah tibalah sorenya, udah sore mulai maghriban gitu baru ada pengumumannya. Dan aku lihat di websitenya itu ada nama aku ternyata keterima di pendidikan dokter gigi. Nah selang beberapa detik dari aku ngeliat website, aku langsung kayak dapat SMS dari Maranatha gitu. Karena Maranatha kan kalau keterima kita dapat SMS atau email, atau di website bisa dicek keterima apa enggaknya. Nah aku dapat SMS lah yang isinya, yang terhormat kepada Sri Rahayu, selamat Anda diterima di jurusan di program studi pendidikan dokter gigi S1 Universitas Kristen Maranatha. Nah akhirnya aku langsung kayak, "Ma, aku keterima." Aku langsung teriak gitu kan, antusias gitu. Tapi di saat keterimanya aku itu kayak biasa aja, karena gimana ya, rasanya kayak perjalanan udah jauh, udah capek, dan kayak gimana sih rasanya, kayak dari beban tiba-tiba plong gitu loh. Kayak kayak cuma bisa senyum aja, cuman nangis juga nggak nangis juga nggak nangis kayak ditolak, tapi nangis kayak bener, cuman kalau nangis pas aku ditolak itu kayak bener-bener nangis, bener-bener itu. Tapi pas aku keterima di Maranatha, aku nangis kayak cuman beberapa tetes doang, kayak langsung tarik napas, ngeluarin napas kayak gitu. Kayak dalam hati tuh akhirnya selesai juga gitu pencarianku. Nah aku keterima lah di Maranatha. Jadi buat adik-adik yang bingung, yang pengen masuk kedokteran atau kedokteran gigi, apapun nanti yang terjadi, hadapilah. Karena gak segampang itu masuk kedokteran, butuh perjuangan juga. Karena apapun itu harus karena ada niat. Karena jangan lupa belajar juga, karena kalau misalkan nanti itu kayak setiap universitas itu beda-beda soalnya itu loh, tergantung universitasnya. Dan kalian harus benar-benar sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa